Upgrade router OS merupakan suatu kebutuhan mungkin ketika kita membutuhkan untuk upgrade versi karena ada security, mungkin karena ada bug, atau mungkin karena kita membutuhkan fitur yang terbaru di versi yang baru. Tentunya untuk melakukan upgrade ini di router Mikrotik caranya sangat-sangat mudah. Cuman ketika kita memiliki banyak perangkat router Mikrotik, banyak perangkat switch Mikrotik atau access point Mikrotik, dan kita ingin melakukan massal upgrade atau massive upgrade, maka hal tersebut mungkin akan sedikit repot kalau kita lakukan satu persatu. Nah, di video kali ini kita akan coba memberikan tutorial mengenai bagaimana sih caranya untuk melakukan upgrade secara masif ya terhadap perangkat-perangkat Mikrotik. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton terus video ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Ketika kita memiliki banyak router Mikrotik dan kita juga memiliki kebutuhan untuk upgrade versi router Mikrotik, tentunya hal ini biasanya kita lakukan satu persatu. Yaitu dengan cara mungkin yang pertama kita bisa lakukan yang namanya check for update ya teman-teman ya. Jadi dengan melakukan check for update ini, kita harus melakukan remote ke routernya, kemudian kita klik yang namanya tombol check for upgrade. Tapi dengan cara ini si router dia membutuhkan koneksi ke internet karena dia nanti harus mendownload langsung dari server mikrotik.com sana. Kemudian untuk cara yang kedua, mungkin kita bisa download dulu file router OS-nya ya, .npk-nya ya, kemudian kita download di laptop, dan selanjutnya kita drag and drop ke router Mikrotik yang kita miliki untuk kebutuhan upgrade-nya. Tapi nanti bagaimana kalau router yang kita miliki ini jumlahnya cukup banyak ya? Mungkin kalau router yang kita miliki cukup terjangkau 2-3 router, kita lakukan dengan cara satu atau cara dua yang saya sebutkan tadi masih oke. Karena untuk kebutuhan remote-nya kan masih terjangkau, karena kita bisa melakukan remote ke masing-masing perangkat. Tapi nanti kalau perangkat yang kita gunakan itu sudah banyak, tentunya hal ini akan sangat memakan waktu. Kenapa? Karena kita harus melakukan remote ke masing-masing perangkat Mikrotik yang ada. Baik itu routernya, kemudian switch-nya, kemudian access point-nya, dan macam-macam. Untuk kebutuhan upgrade secara masif ini, yang akan kita berikan di sini, yang akan kita bahas di sini adalah menggunakan yang namanya The Dot. Jadi The Dot ini adalah aplikasi dari mikrotik.com sana yang fungsinya dia digunakan untuk memonitoring jaringan, kemudian digunakan untuk memanajemen jaringan. Jadi di aplikasi The Dot ini nanti kita bisa upload dulu file package router OS-nya .npk-nya ke dalam The Dot servernya. Kemudian nanti di The Dot ini ada yang namanya fitur upgrade. Dan dengan menggunakan The Dot ini, ketika nanti kita punya misalnya 10 router Mikrotik, 20 atau lebih, itu kita bisa lakukan upgrade secara bersamaan, dan tentunya caranya cukup mudah dan simple. Untuk topologinya seperti apa? Jadi di sini saya punya router Mikrotik ya. Ini router Mikrotik, router gateway, untuk serinya adalah Hub AX 3 ya. Jadi di router utama ini atau di router gateway ini saya sudah install yang namanya The Dot server di dalamnya. Kemudian nanti untuk simulasinya, untuk perangkat-perangkat yang akan kita monitoring dan yang akan kita upgrade, itu nanti ada dua perangkat switch ini. Misalnya ini adalah switch distribusi 1 dan yang di bawah adalah switch distribusi yang kedua. Jadi topologinya cukup sederhana. Nah, kemudian untuk konfigurasinya seperti apa atau cara untuk melakukan upgrade-nya seperti apa. Jadi yang pertama di sini teman-teman harus download dulu file router OS-nya. Anda bisa download langsung di mikrotik.com, kemudian cari yang namanya menu download. Nah, di sana nanti terdapat banyak sekali arsitektur ya, mulai dari tile, kemudian ARM, ARM64, MIPS B, dan lain-lain. Jadi Anda bisa download dan Anda bisa sesuaikan sesuai kebutuhan router Anda masing-masing. Kemudian setelah di-download seperti tempat saya di sini, router yang akan kita upgrade nanti menggunakan arsitekturnya adalah MIPS B. Di sini saya sudah download. Kemudian untuk router gateway yang saya pakai atau router dot servernya nanti adalah router Hub AX3 ini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kebetulan untuk The Dot-nya sudah saya aktifkan. Seperti ini.
Kemudian kalau kita lihat di aplikasi Indodut-nya, nanti tampilannya seperti ini untuk kondisi saat ini ya teman-teman ya. Jadi ada router gateway, kemudian ada switch distribusi 1 dan switch distribusi yang kedua. Dan saat ini kedua switch ini yang saya miliki dia kebetulan menggunakan versi 6.49.19. Nah, di sini kita akan coba upgrade menggunakan versi yang baru ya, yang lebih baru ya, yaitu di 7.23.1. Nah, caranya gimana? Kita coba buka Winbox-nya. Kemudian kita perlu upload untuk file NPK atau file router OS yang tadi sudah kita download. Kita akan masukkan file tersebut ke dalam internal storage-nya si router gateway ini atau .dot server ini. Jadi di internal storage-nya seperti ini teman-teman. Kemudian nanti untuk filenya kita bisa upload di dalam .dot file ini. Kemudian kita bisa buat directory baru dengan cara klik kanan, kemudian add, kita cari directory seperti ini. Kita bisa tuliskan nama foldernya adalah router OS. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya nanti sesuaikan yaitu di dalam .dot file. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa upload dengan cara drag and drop. Ini ya. Ini versi baru, ini yang versi lamanya. Kita bisa drag and drop seperti ini aja. Kebetulan dua-duanya saya upload. Kita tunggu proses uploadnya sampai selesai. Oke, untuk saat ini proses uploadnya sudah selesai teman-teman dan sudah saya masukkan kedua router OS ini ke dalam directory .files dan router OS, .files router OS. Kemudian nanti untuk melakukan upgrade-nya di mana? Nanti untuk melakukan upgrade-nya jadi kita lakukannya di Indodut. Jadi ketika kita udah memiliki 10 router, 20 router, dan perangkat-perangkat router tersebut itu kita monitoring di dalam Indodut. Jadi nanti kita bisa masif upgrade-nya secara bersamaan di sini. Jadi kita bisa cek dulu di dalam menu file. Di dalam menu file untuk router OS-nya sudah berhasil terupload di sini, sudah bisa kita lihat. Dan untuk melakukan upgrade-nya seperti apa? Jadi untuk melakukan upgrade-nya nanti kita bisa klik kanan, kemudian di sini nanti ada yang namanya pilihan upgrade. Ya. Jadi untuk saat ini switch distri 1 ini versinya 6.49.19. Kemudian kalau ingin di-upgrade, jadi klik kanan upgrade, kita pilih versi yang lebih baru. Misalnya 7.23.1. Atau kita juga bisa lakukan di dalam menu device. Kemudian kita klik tab router OS. Nah, di sini. Jadi kalau kita lakukan upgrade dari sini, itu nanti untuk prosesnya sudah sampai mana kita bisa lihat. Dan juga kita bisa blok seperti ini untuk melakukan upgrade. Jadi caranya misalnya Anda punya 10 router atau 10 switch di sini, kemudian ingin melakukan upgrade, tinggal Anda blok aja, kemudian klik upgrade ke versi misalnya ke 7.23.1. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa lihat prosesnya di sini teman-teman. Saat ini versinya 6.49.19 dan akan di-upgrade ke 7.23.1. Kita bisa tunggu dulu untuk prosesnya. Oke, saat ini untuk router OS-nya sudah berhasil di-upload di dalam CRS 212-nya dan kita bisa lihat nih di sini. Statusnya saat ini kedua switch ini dia kondisinya merah karena saat ini kondisinya si perangkat switch tersebut itu baru reboot. Kita bisa lihat statusnya di sini. Kita tunggu perangkat ini booting dan kita nanti akan coba lihat versinya itu apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kita upload tadi. Nih barusan routernya reboot dan kita bisa lihat untuk statusnya di Indodut servernya ya.
di dalam network map ini kita bisa lihat untuk perangkatnya itu sudah online, tapi informasi yang diterima di sini masih ada yang 6.49.19 dan yang Sweet Distri 2 ini udah versi 7.23.1. Nah, kita bisa cek dulu untuk statusnya di dalam menu device. Kemudian router OS ya. Jadi untuk yang Sweet Distri 2 ini kondisinya dia udah berhasil ke upgrade nih. Tapi untuk yang Sweet Distri 1 itu saat ini juga statusnya sudah berhasil di-update ke versi 7.23.1. Nah, jika statusnya itu connecting terus ya di sini ya, misalnya Anda masih upgrade 10 device gitu ya, router atau switch. Kemudian mungkin terdapat 1 atau 2 device yang statusnya masih connecting, kita caranya bisa melakukan klik kanan perangkat yang bermasalah tadi, kemudian kita lakukan yang namanya reconnect seperti ini. Nah, jadi nanti kalau kita lihat lagi di dalam tag ya, network map tag saat ini Sweet Distri 1, Sweet Distri 2 ini sudah menggunakan versi yang baru, yaitu 7.23.1. Kalau misalnya kita coba remote si perangkatnya apakah sudah upgrade atau belum, kita coba bisa akses misalnya salah satu. Ini ya teman-teman ya, bisa lihat ya, saat ini si Sweet Distri 1 dia juga udah berhasil di-upgrade di versi 7.23.1. Jadi caranya seperti itu, cukup mudah teman-teman. Kemudian informasi aja, jadi fitur upgrade yang ada di The Dot server ini sebenarnya selain dia bisa digunakan untuk upgrade, yaitu untuk upgrade versi ke yang lebih baru, dia juga bisa digunakan untuk kebutuhan downgrade. Jadi versinya diturunkan ke versi-versi yang sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya sama aja. Jadi kita bisa klik menu device di sini ya. Kemudian masih di router OS. Kemudian misalnya versinya ini mau saya turunkan. Ya. Caranya klik upgrade. Jadi walaupun untuk melakukan downgrade, tombolnya di sini yang tersedia hanya upgrade. Namun untuk versinya, kita gunakan versi yang ada di bawahnya, yaitu 6.49.19. Nah, di sini nanti kita tinggal menunggu untuk proses uploadnya ya, dan juga untuk proses downgrade, kemudian untuk proses rebootnya. Oke, untuk saat ini file sudah berhasil diupload di perangkat CRS 212-nya. Kemudian harusnya saat ini kondisinya perangkatnya baru down ya. Karena nanti dia butuh reboot dulu. Dan kita lihat apakah versinya itu bisa diturunkan atau tidak ke versi sebelumnya. Ke versi 6.49 tadi. Oke, untuk saat ini switch-nya dia udah proses booting ya teman-teman ya. Kita lihat sudah nyala lagi. Device-nya sudah hijau, udah online, tapi di sini statusnya dia masih cannot create remote connection ya. Yang atas sudah, yang bawah belum. Mungkin biar lebih cepat kita bisa lakukan reconnect seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk versinya dia sudah menggunakan versi 6.49.19. Jadi fitur upgrade ini tadi selain dia bisa digunakan untuk upgrade ke versi yang lebih baru, dia juga bisa digunakan untuk downgrade ke versi yang lebih lama. Dan kalau kita lihat di sini juga statusnya sudah berubah, yaitu 6.49.19. Yang perlu Anda perhatikan ketika ingin melakukan upgrade atau downgrade seperti ini adalah pastikan untuk file router OS NPK-nya itu arsitekturnya sudah benar atau sudah sesuai. Karena misalnya kalau tidak sesuai, misalnya ya saya di perangkat gateway ini ingin melakukan yang namanya upgrade. Jadi kalau saya ingin melakukan upgrade di sini tidak ada. Kenapa? Karena untuk router gateway yang kita pakai ini arsitekturnya adalah ARM64. Sedangkan di dalam menu file, router OS yang tersedia itu hanya untuk arsitektur MIPS-P. Jadi semisal nih, di jaringan teman-teman Anda punya router, Anda punya switch yang arsitekturnya macam-macam, ada yang MIPS-B, ada yang ARM. Jadi silahkan sesuaikan lagi untuk arsitekturnya.
Jadi silakan di-download dulu semuanya di dalam laptop, kemudian filenya bisa di-upload di dalam The Dot servernya. Dan satu catatan lagi, untuk The Dot server yang kita pakai ini kan di device Hub AX3 ya, yang memiliki storage internal itu cukup kecil atau storage-nya itu terbatas. Jadi semisal Anda mengaktifkan yang namanya The Dot server di perangkat-perangkat yang internal storage-nya itu terbatas, mungkin Anda bisa tambahkan external storage, bisa melalui port USB yang ada di perangkat ini, kemudian nanti dipasangkan menggunakan flash disk ataupun menggunakan hard disk eksternal ya. Jadi silakan Anda sesuaikan lagi. Jadi untuk melakukan massive upgrade ke perangkat-perangkat mikrotik, entah itu router, kemudian switch, ataupun access point, caranya cukup mudah ya, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi pastikan Anda download dulu file router OS-nya, pastikan untuk arsitekturnya ini sudah sesuai, kemudian setelah itu tinggal Anda upload filenya ke dalam The Dot servernya. Kemudian kalau udah berhasil ke upload, tinggal device mana aja kita pilih, kemudian klik kanan, upgrade. Jadi caranya cukup seperti itu, dan tombol upgrade yang ada di The Dot, selain dia bisa digunakan untuk upgrade ke versi yang lebih baru, dia juga bisa digunakan untuk downgrade ke versi yang lebih lama. Bagi teman-teman yang menginginkan perangkat-perangkat jaringan seperti router mikrotik, switch mikrotik, atau perangkat-perangkat jaringan yang lainnya, Anda bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Jadi cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan atau ide video, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya. Mungkin kita punya kebutuhan nih, caranya untuk upgrade massal router OS di baleni. Terus apa tuh barangnya? Untuk kebutuhan upgrade secara baleni. Jadi di aplikasi The Dot, gila, router mikrotik atau yang baleni. Cut screen record.